Bab 4. Terusir. Ini memang salahku, Mas. Aku telah meminta bantuan Bu Siti untuk membuatkan nasi goreng untuk sarapan pagi ini. Memang aku yang salah, Mas. Tetapi aku tidak menyangka jika Sophia begitu marahnya kepadaku. Memangnya apa yang diperbuat Sophia sampai kamu terjungkal begitu? Salah Papa. Dia tadi mendorongku, Mas. Kuat sekali. Ya mungkin karena Sophia terlalu emosi karena aku berbuat semena-mena terhadap mertuanya. Niatku hanya agar Bu Siti bisa membaur sama kita sih. Gak ada niat lainnya. Lagian, pembantu kita kan lagi sakit. Mbok Iem lagi sakit. Tapi ternyata niat baikku itu disalahartikan oleh Sophia. Dia mengira kalau aku sedang menyuruhnya seperti kepada seorang pembantu, ungkap Tante Runi yang membuat darahku menjadi naik. Ingin rasanya aku meninjau muka wanita yang munafik tersebut. Wanita ular. Bohong! Teriakku menyela perkataan Tante Runi. Sophia! Papa balik berteriak kepadaku dengan tatapan nyalang. Jangan pernah berteriak pada orang yang lebih tua. Hargai Runi, bagaimanapun dia itu adalah ibumu. Walaupun dia hanya sebagai ibu tirimu. Aku tidak punya ibu. Ibuku sudah mati. Dia bukan ibuku. Aku pun menjawab perkataan Papa. Pak! Nah! Tanpa disangka-sangka ternyata Papa mendarahkan tamparan ke pipiku. Itu membuat aku diam seketika. Bukan hanya pipi, tetapi hatiku jauh lebih sakit rasanya. Semenjak aku ditinggal oleh ibuku, Papa semakin berubah saja dari hari ke hari. Aku seperti hidup dengan orang yang asing saja. Papa tidak lagi seperti dulu. Papa sudah sangat berubah sekali semenjak ada Tante Runi. Tapi aku tak punya pilihan lain. Aku harus menghadapi ini semua. Pak Arif, jika Anda mau menasihati Sophia, bukan dengan cara seperti itu. Dengan cara kekerasan seperti itu, tidak akan meredakan suasana. Sebuah suara mengembalikan kesadaranku. Ternyata, suara itu berasal dari Aryan yang sudah berdiri tepat di antara aku dan Papa. Aku menjadi tercekat dan terharu. Ternyata Aryan berniat membelaku. Sophia sudah keterlaluan. Saya berhak menegurnya dan memarahinya, ujar Papa yang terdengar marah berkata dengan lantang. Tetapi bukan begitu caranya, Pak. Sekarang Sophia adalah tanggung jawab saya. Saya yang berhak menegurnya jika Sophia salah, ujar Aryan lagi dengan suara yang tegas. Mata Papa tentu saja terbelalak mendengar perkataan Aryan. Namun, aku justru merasa seseorang yang membela diriku setelah sekian lama aku disisihkan dari rumah ini. Sesaat kemudian, Papa membuang muka. Nampak Papa menahan amarahnya. Lalu dia menghampiri Tante Runi untuk membantunya berdiri. Saya pun mau berpamitan karena saya mau membawa Sophia pergi dari rumah ini. Aryan pun berujar kembali. Kini giliran aku yang terperangah, tersentak mendengar ucapan Aryan. Aryan membawa aku dari rumah ini. Kemana Aryan membawaku? Ke tempat kosnya kah? Ke rumah orang tuanya kah? Atau kemana kah? Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rumahnya Aryan ataupun tempat kosnya. Sejuta pertanyaan berputar di otakku. Juga bayangan tentang tempat tinggalnya Aryan yang kecil, sempit, dan mungkin jorok ataupun kumuh. Tidak bisa. Saya tidak akan membiarkannya pergi dari rumah ini, jawab Papa dengan lantang. Wajahnya terlihat merah. Berbeda dengan Tante Runi,
yang nampaknya justru merasa bahagia jika aku keluar dari rumah ini. Maaf Pak Arif, di saat saya mengucapkan ijab kabul kemarin, maka Sophia adalah sah menjadi istri saya dan Sophia menjadi tanggung jawab saya. Sekarang, saya berhak untuk menentukan Sophia berada di mana. Aku pun tertegun melihat kepada Aryan, tertegun melihat ketegasannya, dan tertegun melihat caranya membelaku. Kamu tidak keberatan kan jika harus meninggalkan rumah ini? Aryan bertanya kepadaku. Dia menatap kepadaku dengan sorot mata yang meminta supaya diriku mengiyakan pertanyaannya. Sorot matanya begitu teduh. Sophia, ulangnya lagi memanggil namaku. Aku pun tersentak, tersadar dari lamunganku. Ya, tentu saja. Jawabku gugup. Aku bersedia. Aryan pun tersenyum mendengar jawaban dariku. Lalu dia berbalik menghadap kepada Papa. Sekarang saya minta agar Pak Arif juga mengikhlaskan Sophia untuk ikut bersama saya. Kemanapun saya pergi, Sophia akan ikut. Mungkin saya memang tidak bisa memberikan harta yang berlimpah seperti yang Pak Arif berikan. Tetapi saya berjanji akan membahagiakan Sophia. Papa tampak sedih mendengar ucapan Aryan. Entah apa yang terpikir di kepala Papa. Apakah dia takut kehilangan anaknya? Tetapi dia masih punya Erna dan Tante Runi di sisinya yang semakin hari semakin lengket kepada Papa. Sophia, apa kamu bersedia ikut dengan Aryan dan meninggalkan rumah ini? Tanya Papa kepadaku untuk memastikan. Apa jawabanmu? Apakah ada pilihan lain yang bisa aku pilih? Bukankah Aryan adalah lelaki pilihannya sendiri untuk menggantikan Jaka? Ataukah dia terpaksa memilih Aryan hanya karena hasutan dari Tante Runi, istri kesayangannya itu? Wanita ular. Tentu saja aku bersedia, Pak. Kemanapun Aryan membawaku, aku bersedia. Jawabku yakin. Bahu Papa tampak meluru, tetapi aku bisa melihat dengan ujung mataku jika Tante Runi dan Erna sedang berusaha menyembunyikan senyuman yang hampir saja tersungging di bibirnya. Nampak bahwa mereka sangat bahagia sekali dengan jawaban ini. Oke lah nak, kalau begitu, Papa minta maaf karena tadi sudah berbuat kasar sama kamu. Sekarang, Papa tidak bisa melarang kamu untuk pergi dari sini. Papa tidak bisa melarang kamu untuk mengikuti suamimu. Papa mendekat dan memeluk diriku. Bohong jika aku tidak sedih mendengar perkataan Papa dan mendapatkan perlakuan yang seperti ini. Setelah sekian lama, baru kali ini aku merasakan lagi pelukan Papa yang benar-benar tulus dan sayang kepadaku. Bahkan kemarin, saat aku menikah pun, dia tak seerat ini memeluk diriku. Apa jangan khawatir, Pak. Arya akan menjagaku. Ucapku meyakinkan Papa. Padahal entah kehidupan seperti apa yang akan aku hadapi berikutnya bersama suamiku yang hanya seorang satpam yang gajinya pun mungkin jauh dari kata cukup. Gajinya sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan gaji Jaka. Tadinya Papa harap kamu dan Aryan tinggal di sini saja sih. Nemani Papa dan Tante Runi sampai tua, katanya sambil berkaca-kaca menghadap kepadaku. Dan aku melihat dengan ujung mata jika Tante Runi membuang muka dengan senyuman sinis mendengar perkataan Papa tersebut. Semakin hari semakin kesini, aku bisa menebak apa yang ada di isi kepala Tante Runi. Dia tentu tidak menginginkan aku ada di rumah ini. Ini juga membuat aku yakin bahwa keputusanku untuk menerima ajakan Aryan pergi dari rumah adalah keputusan yang benar. Papa jangan bersedih.
Di sini masih ada Tante Runi sama Erna yang akan menemani papa. Jawabku sambil melirik ke arah papa. Iya mas, kamu jangan terlalu khawatir kok. Sophia kan bukan anak kecil, lagian dia kan sudah menikah. Emang sudah semestinya dia memisahkan diri dari orang tua. Kalau orang sudah menikah itu sebaiknya dia berumah tangga sendiri. Jadi dia harus belajar mandiri. Dia harus mulai menyesuaikan dengan kondisi suaminya. Bukan begitu Sophia? Ujar Tante Runi dengan senyuman yang dibuat-buat, seolah-olah dia memberikan nasihat kepada kami semua. Aku malas untuk menjawab ucapan wanita ular itu. Karena aku tahu sekarang niatnya menikahkan aku dengan Aryan. Dia ingin aku hidup menderita. Sementara putrinya menikah dengan lelaki yang mapan. Dia menginginkan putrinya lebih baik dari diriku. Dia senang sekali jika melihatku hidup sengsara, menertawakan kehidupanku dan Aryan yang miskin, dan mungkin membuat papa melupakanku untuk selamanya. Keesokan harinya, aku pun membereskan pakaian dan barang-barang yang akan dibawa. Sophia, saya minta maaf ya, karena harus mengajak kamu keluar dari rumah ini. Ujar Aryan ikut membantu menyusun pakaian-pakaianku. Aku pun menghentikan tangannya yang mengambil baju dari lemari. Saya sadar jika saya belum bisa memberikan kehidupan yang layak buat kamu Sophia. Tetapi saya berjanji, saya akan berbuat sebaik mungkin, saya akan berusaha untuk membahagiakan kamu. Aku tersenyum miris mendengar perkataan Aryan. Aku mungkin memang lebih baik pergi dari rumah ini secepatnya, agar tidak pernah lagi melihat kebusukan mereka. Jawabku pelan kepada Aryan. Oh ya, aku justru yang minta maaf kepadamu mas. Karena Tante Runi sudah memperlakukan ibumu dengan buruk, menganggap ibumu sebagai pembantu. Memang, Tante Runi itu perempuan tak punya otak, perempuan ular. Aryan pun mengulas senyum mendengar perkataan dariku. Tidak apa-apa kok. Ibu orangnya tulus. Dia tidak akan mendendam. Dia juga tidak akan mempermasalahkan itu. Tetapi aku tidak enak, mas. Ini adalah saat pertama dia bertemu dengan keluargaku. Tetapi Tante Runi malah berbuat seenaknya saja menyuruh-nyuruh dia untuk melakukan pekerjaan pembantu. Oh, itu tidak usah kamu pikirkan. Ibu pasti akan memaafkannya kok. Jawab Aryan dengan senyuman manis sambil memandang ke arahku. Ah, sial. Kenapa senyumannya manis sekali? Andai saja Aryan ini adalah Jaka, mungkin hatiku akan lebih luruh lagi. Akhirnya, aku, Aryan, dan mertuaku berpamitan kepada papa. Lalu, kami ingin berpamitan kepada Tante Runi dan Erna. Kemudian, tanpa disangka-sangka, Tante Runi membisikkan sesuatu kepadaku. Baguslah kalau kamu pergi dari rumah ini. Seandainya pun kalau kamu tidak mau pergi dari rumah ini, aku akan berusaha mendepakmu keluar dari rumah ini. Selamat menikmati hidup di luar sana ya. Selamat menjalani hidup kemiskinan. Tante Runi berbisik dengan pelan di saat memeluk diriku, seolah-olah dia melepaskan kepergianku. Ternyata memang betul-betul wanita ular yang licik. Ketika aku mendekati Erna, aku tak sanggup untuk berkata-kata ataupun memeluk Erna. Tetapi, seperti yang aku bayangkan, ternyata Erna juga memandang sinis kepadaku. Sepertinya dia senang sekali aku pergi dari rumah ini. Dia menyonggingkan senyum manis dan menepuk pelan pundakku. Jika saja ini bukan acara pamitan, mungkin aku sudah membantainya sekalian. Akan kutunjuk mukanya hingga bonyok. Tetapi aku tidak ingin meninggalkan kesedihan lagi kepada papa. Semoga setelah
kepergianku dari rumah ini, hidupku akan lebih tenang walaupun uang yang pas-pasan ataupun kekurangan. Yang penting, aku terbebas dari cengkraman Ibu Runi dan Erna. Sepertinya tidak juga sih. Aku kan masih punya kartu kredit yang dikasih Papa. Papa menyuruhku untuk membawa salah satu mobil yang ada di garasi, supaya aku bisa memakainya untuk digunakan pulang pergi ke kantor. Meski Aryan awalnya menolak, tetapi kami memang membutuhkannya untuk pindahan juga saat ini. Ada banyak sekali barang yang harus kami bawa. Setidaknya aku bisa membawa Bu Siti ke kontrakannya Aryan dengan kendaraan mobil yang dipinjamkan oleh Papa. Karena kalau tidak membawa mobil, hanya aku yang bisa nebeng pada Aryan. Sementara Bu Siti tidak mungkin bisa nebeng juga dengan motornya Aryan. Secara otomatis Bu Siti akan naik taksi ataupun ojek. Semua barang bawaan aku bawa sekalian di mobil. Sementara Aryan naik motor fictionnya, dia jalan duluan menuntun jalan ke arah rumahnya. Ternyata jarak kontrakan antara Aryan dengan komplek ini juga tidak terlalu jauh. Paling sekitar 2 atau 3 kiloan lah. Berada di lingkungan perkampungan, di mana orang-orang akan saling mengenal antar tetangga. Tidak seperti keadaan di komplek kami yang antara tetangga dengan tetangga yang lain sepertinya tidak mengenal, tidak saling mengenal. Dan benar saja, kontrakan Aryan itu hanya merupakan kontrakan sepetak yang terdiri dari ruang bagian depan, yang mungkin saja bisa dipakai untuk ruang tamu sekaligus sebagai ruang tidur. Lalu ada satu ruang lagi di tengah, berfungsi sebagai ruang makan. Yang ini nanti akan kami sulap menjadi kamar tidur. Namun walaupun kecil ruangannya terbilang bersih dan rapi. Sementara aku memperhatikan ruangan kontrakannya Aryan membereskan barang-barang bawaan kami. Maaf ya, Sophia. Untuk sementara saya hanya bisa membawa kamu di kontrakan yang kecil ini. Saya sudah mencari rumah yang bisa disewa sih, tetapi belum nemu yang cocok. Katanya dengan mimik wajah yang nampak bersalah. Belum nemu yang cocok atau belum menemukan yang sesuai dengan keadaan keuangannya, pikirku di dalam hati. Aku tentu saja mengerti seberapa besar sih gajinya Aryan. Tentu itu yang menjadi perhitungannya. Bagaimana kalau aku saja yang mencarinya, tawarku. Namun Aryan tampak gugup dan dia langsung menolak ideku ini. Tidak usah. Biar aku saja nanti yang cari, kata Aryan sambil gelagapan menatap ke arahku. Dia melambai-lambaikan tangannya, tanda menolak. Aryan, kalau misalnya kamu punya masalah keuangan, aku bisa bantu kok. Aku masih mempunyai kartu kredit yang dikasihkan oleh Papa. Uangnya bisa dipakai untuk sewa rumah kita. Pakai saja kalau kamu membutuhkannya. Oh, tidak perlu Sophia. Aku mohon, jangan lakukan itu ya Sophia. Dia menolak mentah-mentah tawaranku ini. Nampak wajahnya terlihat kecewa dan dia menundukkan kepalanya. Aryan, sudahlah, seharusnya kita memang saling membantu. Bukankah kita sekarang sudah menjadi keluarga? Kalau tinggal di ruangan yang sempit ini, bagaimana nanti ibumu akan tidur? Masa kita tidur dalam satu kamar? Aryan menoleh ke dalam ruangan rumahnya, di mana sang ibu sedang duduk di ruangan depan sambil meneguk segelas air putih. Sementara aku dan Aryan membawa barang-barang bawaan dari mobil. Sebetulnya Aryan melarangku untuk membantunya, tetapi aku tidak enak. Aku tentu saja tidak tega melihatnya kerepotan membawa semua barang-barangku yang tentu saja sangat banyak sekali.
Apa kamu tidak keberatan jika tidur sama ibu? Nanti aku akan tidur di ruang tamu saja. Kamu sama ibu tidur di kamar tidur. Itu ruang makan nanti akan kita sulap menjadi ruang kamar tidur. Ruang makan kita pindahkan ke dapur saja. Biarlah dapur sekaligus menjadi ruang makan kita. Ujarnya kepadaku sambil melirik ke arah ruangan dapur. Di atas karpet tipis itu, kamu mau tidur di situ? Aku balik bertanya kepada Aryan karena merasa tidak yakin jika dia harus tidur di sana. Pasti akan sangat sakit badannya jika dia bangun keesokan harinya kalau dia harus tidur di lantai dengan beralaskan karpet yang tipis. Gak apa-apa kok, sudah biasa. Gak apa-apa Sophia. Yang penting kamu sama ibu tidur dengan nyaman. Jawabnya lalu mengangkut tas-tas besar milikku ke dalam rumah. Aku pun memilih untuk membawa benda-benda kecil yang ringan yang tentu saja bisa aku angkat sendiri. Aryan, Neng Sophia, maaf ya kalau ibu mengganggu keberadaan kalian. Besok ibu akan kembali ke kampung kok. Biar kalian bisa nyaman berada di rumah ini. Ujar Ibu Siti sambil menatap ke arah aku dan Aryan. Ibu jangan begitu. Aku justru senang kalau ada ibu di sini, sahutku dengan tulus. Memang benar sih, kalau ada ibu di sini, tentu saja Aryan tidak akan berani macam-macam kepadaku. Bukankah kami hanya menikah bohong-bohongan saja? Tentu saja, aku tidak mau jika nanti Aryan meminta yang tidak-tidak melakukan hubungan layaknya suami istri. Oh tidak, aku membayangkannya saja membuat diriku merinding dan ketakutan. Aku tidak bisa melakukan itu dengan lelaki yang tidak aku cintai. Walaupun dia mau tidak mau sekarang dia adalah suamiku. Iya Bu, kenapa harus pulang segala sih? Cepat banget pulangnya. Besok aku akan carikan rumah yang lebih besar, biar ibu punya kamar sendiri, sahut Aryan. Sambil melirik ke arahku, ingin mendapatkan dukungan dariku. Enggak apa-apa Aryan, ibu lebih kerasan tinggal di kampung kok. Di sana ibu bisa bercocok tanam, bisa mengambil sayuran dari kebun, nggak usah beli. Kalau di sini apa-apa semuanya beli. Nanti ibu akan mengirimi kalian sayur-sayuran dan buah-buahan hasil dari kampung. Atau nanti bisa ibu jual, uangnya nanti bisa aku kirimkan untuk menambahi keuangan kalian. Timpal Bu Siti kepada kami berdua. Oh, jangan begitu Bu. Tidak usah ibu melakukan seperti itu. Kami sudah berumah tangga. Aku sebagai kepala rumah tangga akan berbuat sebaik mungkin untuk memberikan kenyamanan kepada istriku. Jawab Aryan kepada Ibu Siti. Sejak kapan ibu jadi beban buat Aryan? Ibu saja merawat Aryan dari kecil sampai sebesar ini. Hanya menampung ibu saja, masa itu susah bagiku? Itu sama sekali tidak akan menjadi beban kami, Bu. Tinggallah di sini ya, Bu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membahagiakan ibu juga Sophia. Pinta Aryan dengan memelas. Tak aku dengar lagi jawaban dari Ibu Siti. Mungkin dia paham jika Aryan sangat menyayanginya dan Aryan akan bertekad untuk membahagiakan kami berdua. Malam menjelang, Bu Siti mulai mendahului tidur di ruang tamu yang kecil itu. Dia tadi sholat di sana, lalu tak lama kemudian dia tertidur meringkuk di atas sajadah tempat dia sholat. Aku duduk di atas kasur sambil melihat-lihat beranda sosial mediaku. Dengan ujung mata aku melihat jika Aryan mondar-mandir seperti kebingungan. Aku mengerti jika dia pasti tidak enak untuk tidur di ruang tamu karena ada ibu di sana. Lalu dia juga tidak enak untuk tidur sekamar denganku karena kami terikat dengan perjanjian.
Sepertinya dia tidak mau melanggar perjanjian yang sudah kami sepakati. Mau bagaimana lagi? Aku pun ikut bingung jadinya. Aku pura-pura nggak memperhatikannya. Aku selalu melihat kepada ponselku seolah-olah tidak mengerti keadaan dia. Tetapi lama-kelamaan, aku juga merasa kasihan dengan dia. Akhirnya aku pun bertanya, "Kamu ngapain sih mondar-mandir di situ?" Bu Siti pun ternyata terbangun juga. Dia melirik kepada Aryan. "Iya juga, ngapain mondar-mandir di situ, Aryan? Apa ada yang menjadi bebanmu? Katakan saja kepada ibu." Kemudian Aryan membalas perkataan Bu Siti dengan senyuman, lalu dia berkata, "Bu, ibu tidur di atas kasur saja sama Sophia. Biar aku tidur di situ." "Oh, nggak usah. Biar ibu tidur di sini saja," jawab Bu Siti. "Kamu cepat tidur di sana. Neng Sophia pasti sudah nungguin," balas Bu Siti lagi. "Glek, aku nungguin, boro-boro nungguin. Aku malah merasa ketakutan. Aku berpikiran untuk kabur dari ini semua, tetapi tentu saja itu tidak mungkin aku lakukan. Aku membayangkan jika tidur sekasur sama laki-laki itu, membuat diriku bergidik ngeri." Aryan kemudian masuk ke kamar sempit ini, lalu dia duduk di pinggiran ranjang yang juga kecil itu. "Saya minta maaf jika harus tidur di sini ya." Aku langsung melotot mendengar perkataan Aryan. Tapi kamu sudah berjanji." "Bukan begitu maksudku." Aryan pun menimpali kembali perkataanku. "Seandainya aku tidur di luar, nanti ibu akan curiga. Nanti ibu pasti bertanya-tanya, kenapa kita tidak tidur sekamar. Aku janji kok, aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku akan langsung tidur. Lagi pula besok pagi, aku harus bekerja," kata Aryan memohon kepadaku. "Janji?" Aku mengacungkan jari kelingking dan dia pun langsung menganggukkan kepalanya. "Baiklah kalau begitu. Tapi kamu harus langsung tidur ya. Jangan macam-macam. Awas kalau kamu macam-macam," ancamku kepada Aryan. Aryan kembali menganggukkan kepalanya lalu naik ke tempat tidur dengan wajah yang kikuk. Aku menggasar tubuh mepet ke dinding. Aryan pun berbaring miring, memunggungi diriku. Lalu tak lama kemudian terdengar dengkuran halus dari mulutnya. Ternyata Aryan benar-benar sudah tidur. Gila, secepat itu dia bisa tertidur, sedangkan diriku untuk memejamkan mata saja sulit sekali rasanya. Wajar sih, karena aku masih merasa asing dengan ruangan ini, apalagi harus tidur sekamar dengan lelaki yang tidak aku kenal. Aku berusaha memejamkan mataku, tetapi rasanya susah sekali. Kamar ini begitu sempit dan rasanya panas sekali. Tentu saja panas sih karena tidak ada AC di sini. Sedangkan jika berada di rumahku, di kamarku sendiri, setiap malam aku tidur dengan AC. Tentu sangat jauh sekali bedanya dengan ruangan kontrakan Aryan ini. Mau tidur terlentang, tapi pasti aku jauh lebih sempit. Lalu, mau tidur miring, tidak berubah-ubah posisi, terasa pegal. Tak lama kemudian nyamuk pun mulai berdatangan. Suaranya yang nyaring memekakkan telingaku sehingga membuat diriku semakin susah untuk tidur. Sial. Mereka bahkan mulai menggigit di tangan dan kakiku. Aku kembali duduk menepuki mereka. Aneh rasanya ketika nyamuk-nyamuk itu tidak menyerang Aryan. Apakah Aryan tidak disukai oleh nyamuk itu? Atau karena darahnya yang pahit? Kenapa sih aku sampai kepikiran seperti itu? Masa iya nyamuk sampai pilih-pilih segala?
Aryan sepertinya juga merasa kegerahan dan kepanasan. Mungkin karena tidak sadar, dia membuka kaos obrolnya sambil berbaring dan perlihatkan otot-otot tubuhnya. Aku melongo seketika melihat otot tubuh Aryan yang begitu kekar. Dan jaka saja kayaknya tidak sebagus ini badannya. Astagfirullahaladzim. Aku kok kepikiran sampai ke sana-sana ya. Lalu aku pun menjepkan mataku bergegas berbalik ke arah yang berlawanan. Jika tidak, nanti bisa-bisa aku yang menerkam Aryan. Hehehe, tak mungkin lah. Hari semakin larut, aku pun susah sekali memejamkan mataku. Suara nyamuk terdengar semakin periuh sekali, memekakkan telingaku. Ditambah dengan desisan dari mulut Aryan yang sudah terlelap. Aryan kok bisa terlelap dengan keadaan seperti ini? Tidur dengan dikelilingi oleh nyamuk. Apa nyamuk betul-betul tidak suka dengan Aryan ya? Tak terasa, malam semakin larut, aku pun melirik jam tangan yang ada di tanganku. Ternyata hari sudah jam 3 dini hari. Aku paksakan untuk memejamkan mataku. Entah karena ini sudah terlalu malam atau karena aku sudah kecapean, akhirnya aku pun tertidur. Hari-hari aku lalui yang dari hari ke hari hampir sama persis. Kehidupan kami masih kaku dan kikuk. Kami harus tidur di dalam satu kamar. Setelah berjalan waktu tak terasa seminggu sudah kami hidup berdua sebagai suami istri. Akhirnya Aryan pun mendapatkan kontrakan yang lebih besar. Kami pun pindah ke kontrakan baru. Aku bisa bernapas lega karena kini kamar kami tidak sempit lagi. Sedangkan Bu Siti sudah mempunyai kamar sendiri. Kami tidak akan merasa nggak enak hati karena harus tidur di kamar sedangkan Bu Siti tidur di ruang tamu. Namun, ada suatu hal yang tidak aku sadari dengan tinggal bersama Bu Siti. Aku dan Aryan justru harus tetap tidur sekamar selalu. Sedangkan aku dari hari ke hari selalu saja menjaga jangan sampai Aryan meminta ataupun melakukan hal-hal yang berhubungan dengan suami istri. Hari-hari kami lalui, Bu Siti nampaknya tidak merasa curiga dengan kami karena kami selalu tidur sekamar. Bu Siti mulai mengajarkan diriku untuk memasak. Karena ibu mertuaku itu sangat baik, aku pun menikmati dan belajar memasak dengan rasa sukacita. Waduh, Neng, ternyata garamnya habis. Ibu bisa minta tolong belikan garam ke warung nggak? Biar ibu lanjut masaknya. Pinta Bu Siti kepadaku dengan sopan. Aku pun tak keberatan mengangguk lalu pergi ke warung yang tidak berada jauh dari rumah kontrakan kami. Aku melangkah cepat karena takut masakannya keburu matang. Namun pada saat di persimpangan jalan, ada mobil yang berhenti tepat di pinggir jalan, tepat berada di depanku. Kaca jendelanya terbuka dan perlihatkan siapa yang ada di dalam mobil tersebut. Yang tentu saja aku sangat mengenalnya. Kamu ngapain lari-lari? Masih pakai piyama seperti ini? Tanyanya sambil melirik ke arahku dan dia menyunggingkan senyum kepadaku. Bukan urusan kamu, jawabku dengan ketus. Sambil berlalu pergi menuju warung yang sudah dekat. Aku pun bergegas membeli garam dan berbalik pulang. Namun ternyata orang yang ada di mobil tersebut mengikuti diriku. Dia menawarkan untuk mempersilahkan diriku masuk ke dalam mobilnya. Dia menawarkan diri untuk mengantarku pulang. Ternyata kamu membeli garam. Ayo,
Masuk sini, biar aku antar pulang, supaya tidak kepanasan, katanya kepadaku. Ya, aku beli garam. Emangnya kenapa? Bukan sebuah dosaku. Rumah kami dekat kok, biar aku jalan kaki saja. Jadi kehidupanmu seperti ini ya? Kehidupan seperti ini yang kamu senangi, ketimbang menikah denganku, katanya lagi kepadaku. Tentu saja, aku tidak sudi berbagi suami dengan orang lain, apalagi dengan kelakuanmu yang bejat itu. Seorang yang biasa melakukan perzinahan sergaku kepada lelaki tersebut. Dia adalah Jaka, lelaki yang pernah ada di hatiku sekaligus menghancurkan kehidupanku. Kehidupan seperti apa sih yang kamu harapkan? Kehidupan dari seorang satpam yang gajinya tentu jauh dibandingkan dengan gajiku. Mau dikasih makan apa kamu nanti sama dia? Anak-anakmu nanti mau dikasih makan apa? Kamu jangan bodoh, Sophia. Bah, aku pun mendaratkan tamparan di wajah tampan tersebut. Aku justru bodoh jika menerima kamu menjadi suamiku. Jelas-jelas kamu adalah pria bejat, bajingan. Sedangkan suamiku itu, Aryan, walaupun dia miskin, tetapi dia jauh lebih baik darimu. Dia jauh lebih berharga darimu. Dia jauh lebih bermartabat darimu. Dia juga bukan tukang selingkuh sepertimu. Semuanya dia jauh lebih baik dari kamu. Desisku dengan tatapan nyalang, melototkan mata ke arah Jaka. Namun saat aku berbalik, ternyata ada Aryan di sana. Di atas section merahnya, dia tersenyum kepadaku di balik helmnya. Sial. Apa dia dengar percakapanku dengan Jaka tadi? Jangan sampai dia kegeeran mendengar perkataanku. Aku merutuk di dalam hati. Sophia, ayo naik kemari. Aryan pun berkata kepadaku. Aku pun mengikuti ajakannya menaiki motor fictionnya. Tetapi sebelum aku naik, ternyata Jaka mencekal lenganku. Ayo kamu naik mobil saja, biar ku antar pakai mobil saja. Belum selesai perkataan dari Jaka, tiba-tiba plak. Aryan menampar tangan yang memegang tanganku tersebut. Tentu saja tangan itu adalah tangan Jaka. Aryan mendesis ke arah Jaka. Kamu jangan macam-macam ya. Dia ini istriku. Kamu jangan berbuat yang tidak-tidak. Atau kalau tidak, kamu akan menyesali perbuatanmu. Jaka meringis dan melepaskan pegangan tangannya di tanganku. Aku lalu bergegas naik ke Fiction, dan Aryan pun melajukan Fictionnya menuju rumah kontrakan kami yang tidak jauh lagi dari tempat kami tersebut. Nampak Jaka memandangi kami dengan wajah kesalnya, tetapi kami tidak mempedulikannya. Bodoh amat dengan Jaka.